Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Neidian Cristiano dari SMKN 1 Ngasem Kediri. Saya akan menyampaikan paparan saya mengenai rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka adalah trilogi kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulada, di depan, seorang pemimpin harus menjadi teladan. Jadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang baik harus terlebih dahulu menunjukkan contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah, seorang pemimpin harus mampu membangun semangat dan kreativitas. Jadi ketika mengambil keputusan, seorang pemimpin harus bisa melibatkan dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka adalah trilogi kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tut Wuri Handayani, di belakang, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan dukungan. Jadi setelah keputusan diambil, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan dukungan kepada timnya untuk melaksanakan keputusan tersebut. Pemimpin harus siap membantu timnya mengatasi segala kendala yang terjadi dan memberikan penghargaan atas keberhasilan yang dicapai timnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai guru penggerak yang telah saya pelajari di modul 1-2, seperti berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, berpengaruh sangat signifikan dalam membentuk cara kita berpikir dan bertindak, termasuk dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut yang memandu kita dalam memilih tindakan yang sesuai dengan keyakinan kita. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Di dalam mempelajari materi pengambilan keputusan, terutama pada saat praktek, pendamping atau fasilitator telah membantu saya dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses pengambilan keputusan saya. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kegiatan coaching dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu kita mengevaluasi keputusan yang telah kita ambil. Contoh pertanyaan berbobot yang bisa kita sampaikan adalah seperti berikut: apa yang membuat Anda merasa puas atau tidak puas dengan keputusan ini? Jika Anda dapat mengubah satu hal, apa yang akan Anda ubah? Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda jika menghadapi situasi yang sama di masa depan? Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari pengalaman ini? Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya adalah kunci dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, sesuai nilai-nilai universal dan keputusan yang bertanggung jawab, salah satu kompetensi KSE, terutama dalam situasi dilema etika. Guru dengan kesadaran sosial emosional yang tinggi akan berusaha mencari solusi yang adil dan mendidik bagi semua pihak. Guru tanpa kesadaran sosial emosional yang tinggi mungkin akan terbawa emosi seperti marah atau kecewa, dan langsung mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan selalu kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut: berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Keputusan yang tepat akan menciptakan fondasi yang kuat bagi terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Keputusan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang telah disepakati akan membangun kepercayaan sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Keputusan yang diambil secara partisipatif dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Hal ini akan mendorong motivasi dan semangat kerjasama. Keputusan yang jelas dan tegas akan memberikan arah yang pasti bagi semua pihak yang terlibat.
Hal ini akan mengurangi ketidakpastian dan konflik, serta menciptakan rasa aman dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan utama adalah sebagian besar orang di lingkungan sekolah saya belum pernah mendapatkan teori dilema etika sehingga mereka belum bisa mengidentifikasi dilema etika, meskipun sebenarnya secara langsung mereka menghadapi persoalan tersebut. Jika teori dilema etika ini disampaikan kepada mereka, saya yakin mereka akan mudah menerima keputusan dilema etika. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Tentunya akan sangat berpengaruh terutama ketika berkaitan dengan potensi murid yang berbeda-beda, maka kita perlu memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi berdiferensiasi proses, berdiferensiasi konten, dan berdiferensiasi produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran, dalam setiap keputusan yang diambil pasti memiliki dampak. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin pembelajaran untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, seorang pemimpin pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi semua murid dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul ini dengan modul sebelumnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, modul 1-3. Visi guru penggerak, dengan kompetensi sosial emosional yang tinggi, modul 2-2, harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, modul 1-2. Nilai-nilai dan peran guru penggerak, berlandaskan keberpihakan kepada murid, modul 1-1. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, sehingga berdampak kepada lingkungan sekolah yang kondusif, modul 1-4. Budaya positif, demi terpenuhinya kebutuhan belajar murid, modul 2-1. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Ketika pemimpin pembelajaran maupun guru berhadapan dengan dilema etika, maka dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka suatu keputusan bijaksana dan bertanggung jawab bisa diambil. Hal baru yang di luar dugaan adalah dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan kita bisa mendapatkan keputusan yang terbaik dengan cepat. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan suatu situasi dilema etika terutama pada saat menjadi wali kelas di dalam situasi proses kenaikan kelas. Yang membedakan adalah dulu saya hanya mengandalkan kepada peraturan yang ada di sekolah dalam mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul ini, maka saya menyadari cara-cara lama saya kurang berpihak kepada kepentingan murid. Kedepannya saya akan menerapkan pengetahuan yang ada di modul ini dalam mengambil keputusan dilema etika maupun bujukan moral. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Saya menyadari bahwa di dalam memutuskan suatu permasalahan dilema etika dan bujukan moral, maka prinsip mengutamakan kepentingan murid, prinsip menjunjung nilai-nilai universal, dan prinsip keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan harus menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Untuk mempermudah, maka kita bisa menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya sangatlah penting karena kita bisa menggunakan pengetahuan yang didapatkan di dalam modul ini untuk mengambil keputusan baik yang berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dalam permasalahan dilema etika dan bujukan moral yang ada di masyarakat atau keluarga. Terima kasih, saya yakin bahwa keputusan yang bertanggung jawab bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.